Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, mudah-mudahan terhindar dari COVID ya 2019. Tetap kita semangat meskipun belajar di rumah. Bapak Muhammad Fatul Marid akan membimbing kamu dalam pelajaran fisika di kelas 12 ini. Anak Bapak, materi ini udah Bapak share melalui grup. Nah, setiap sesi nanti akan muncul sampai akhir tahun itu. Untuk sesi pertama, bab 1 itu rangkaian arus arah, tentang listrik arus arah, hukum Ohm, hambatan listrik, rangkaian listrik sederhana, majemuk, energi listrik, daya, dan aplikasi DC. Buku ini udah kalian miliki, tinggal di print. Tapi ada yang bertanya tuh, Pak, di sini apa aplikasinya salah? Kok masih ada kotak yang nggak diisi? Enggak, ini harus kita isi. Caranya adalah melalui referensi. Bapak contohkan misalnya arus listrik. Apa sih definisi arus listrik? Gitu ya. Apa sih kuat arus listrik? Nah, kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor. Konduktor itu hambatan. Jadi kalau ada ngelihat kayak gini, larikan ke sini. Nah, ini bukan rumus, bukan. Fisika biasa nggak rumus. Kalau kita masang listrik seperti ini nih, rangkaiannya namanya paralel karena voltase sama, arus berbeda. Jadi kalau nyasang lampu di rumah pakai paralel gitu ya. Sumbernya ini tegangan ini sama, tapi arus beda. Apa sih bedanya tegangan sama arus? Dilihat di sini nanti. Ini avometer, nanti dilihat di alatnya. Nah, anak Bapak, arus listrik adalah elektron yang mengalir melalui penampang. Identiknya seperti mesin pompa air ini. Air dipompa ke atas, butuh energi kan dari pompa air. Baterai juga butuh energi, namanya voltase. Kalau saklar ini ditutup, resistor tuh boleh baterai, boleh lampu, boleh alat elektronik gitu ya, yang dibutuhkan listrik, nanti dia rangkaian tertutup baru hidup. Jadi arus listrik itu adalah ada arus air, ada arus pengungsi, banyaknya pengungsi yang lewat tiap satuan waktu, banyak air yang lewat tiap satuan waktu atau sering disebut debit. Nah, arus listrik tentu banyak elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Apa syaratnya untuk mengalir? Sekali lagi ada baterai. Baterai ini energinya. Jadi jangan bilang baterai habis, tidak. Energinya yang habis karena terpakai untuk mengangkut elektron ke resistor. Sampai resistor terbuang lagi gitu. Yang kedua syaratnya adalah ada arus konduktor nih. Kalau enggak ya konsleting, kalau nggak ada yang dipakai resistor ya. Ini yang disebut ke resistor. Atau sebelum resistor ada namanya konduktor, penghantar kabel gitu lah ya. Berikutnya ada rangkaiannya tertutup. Jadi kalau switch terbuka gini nggak bisa mengalir. Tapi kalau ditutup seperti saklar baru mengalir. Nah, anak Bapak, jadi arus listrik itu elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Persamaan ini Q muatan N kali E dibagi waktu. Nah, ini dimasukkan ke yang tadi, ke buku tadi gitu cara belajarnya. Ini bisa dilihat dari sumber-sumber. Nah, dicari di sini. Oh, jadi ini I Q per T. Oke. Nah, gitu caranya. Baru ntar definisikan sendiri. Oh, ternyata arah arus listrik dengan arah aliran elektron berlawanan loh. Itulah sebabnya kawat penghantar jadi panas. Jangan sembarangan pakai kawat penghantar. Nanti kalau terjadi arus pendek, wah, jadi kayak gini nih, harus pendek nih beritanya. Nah, konsleting listrik 2 rumah di Bekasi terbakar. Ini semua kebakaran karena harus pendek. Jadi ini yang dipakai gitu ya. Untuk mobil juga begitu. Mobil bisa terbakar karena harus pendek-pendek gini. Oke anak Bapak, itulah cerita tentang fisika, bagaimana cara menganalisanya sampai anak Bapak nanti ngerjakan soal yang ada di sini. Kalau ada tadi kegiatan soal. Nah, yang tadi alat itu tadi ampere meter ukur arus, ini digital, ini manualnya, ada voltmeter tegangan, ada ampere meter hambat arus listrik, ada ohm meter hambatan listrik. Oke, baru ntar kita ngerjain soal. Di sini ada contoh soal. Apa itu mencari apa? N banyak elektron. Banyak elektron I dikali T dibagi E gitu. Dari persamaan yang tadi. Nah, terus kerjakan soal-soal ini 3. Dilihat dari komponen yang memiliki ampere meter dan voltmeter. Komponen apa yang membedakan kedua?
Yang membedakan voltmeter ampermeter, ampermeter kalau mau dipasang disusun seri. Karena seri ampermeter sama, tapi kalau voltmeter tegangannya sama disusun paralel itu contohnya. Kali ini dalam sebuah kawat muatannya 60, Q-nya ada, waktunya 1 menit. Tentukan arus. Arus adalah Q 60 dibagi 60 detik. Jadi 1 miliampere atau 10 pangkat min 3 ampere gitu. Kali ini tentukan banyak elektron N, I dikali T, T-nya dirubah 3600, ini 10 pangkat min 3 karena mili, dibagi muatan elektron 1,6 10 min 19. Min itu menunjukkan elektron, kalau plus proton, jadi nggak usah dimasukin minnya. Oke, begitu cara belajar seterusnya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu, kita online, kita interaktif. Demikian anak Bapak.